Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Ini BLK atau PP? BLK. Oh, berapa? Siapa yang kerja apa di sini? Anda kami amankan karena Anda diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Saya dijanjikan ke Jeddah, pas itu mau dibayar 1.000 atau sampai 1.200 katanya. Terus saya dijanjikan juga nanti pas sampai di perbatasan Jeddah ada orang ngambil katanya. Pas saya tahu saya dibohongin, dia bilang tunggu, sabar katanya. Tapi sampai kapan kita sabar, sudah lama kita ditampung. Selamat siang rekan-rekan. Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka yang kebetulan Mbak Rika sudah memeriksa korban. Menindaklanjuti laporan Sahnun, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat lalu melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan kita sudah memperoleh alamat dari pelaku. Saya harapkan tetap waspada pada saat proses penangkapan ini. Setelah identitas terduga pelaku didapat, Kepala Unit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Ibda Baik Dewi Yusaini, memerintahkan anggotanya untuk bergerak. Perburuan pun dimulai. Ini rencananya kita akan ke Lombok Tengah, diindikasikan keberadaan tersangka ada di Lombok Tengah. Kita sudah peroleh tadi nama dari anggota bahwa yang bersangkutan berada di Lombok Tengah. Kebetulan anggota sudah berjalan terlebih dahulu ke lokasi. Dari anggota sih sudah A1 untuk lebih ininya kita telepon Babin setempat untuk mengetahui apakah benar yang bersangkutan adalah masyarakat di Lombok Tengah situ. Saya hubungin Babin setempat ya Pak ya. Selamat siang Pak Babin, mohon izin. Ini kita sedang ke lokasi, ke tempat wilayah Pak Babin. Kami memperoleh informasi bahwa di wilayah Pak Babin ada tersangka tindak pidana perdagangan orang atas nama Haji Ishar. Apa benar Pak Babin ada nama masyarakat yang seperti itu? Iya, betul Bu. Ya, dia sudah orangnya Bu. Ya, mohon izin Pak Babin, kita akan ke lokasi. Nanti tolong kami didampingi pada saat membawa tersangka. Ya Pak Babin, mohon kerjasamanya. Penyusuran polisi untuk mengejar keberadaan tersangka tertuju pada satu wilayah. Bapak, ini kami dari Polda Inti. Bapak yang namanya Idris. Ya. Ini surat kami, surat tugas kami dari Polda. Udah baca Bapak. Ya. Bapak nanti kalau ada mau keterangan Bapak bisa ikut kami, nanti ada pembelaan Bapak bisa ikut kami Pak ya. Pelaku yang diketahui bernama Izhar Hamdi alias Azhari ditangkap polisi di rumahnya di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tanpa perlawanan, tersangka akhirnya diciduk polisi. Kepada polisi, tersangka Izhar mengakui semua perbuatannya. Sudah berapa kali ngirim? Satu kali kemarin. Mana? Di RD.
PT mana dikirim kemarin? Tidak ada PT, Pak. PT? Sama siapa kerja? Sama Pak Andi. Pak Andi mana? Andi Lombok Tengah. Dikirim ke Erbil ya? Ya. Berapa orang yang dikirim? Kalau saya 3 orang. Ya. Orang mana aja? Orang Lombok Tengah. Terus Sama Sumbawa 1. jumlah itu? Ya, Jumlah sama Sarina. Sama siapa Sumbawa. lagi? Sarina orang mana? Sumbawa. Sumbawa. Sekarang di mana mereka? Di rumahnya masing-masing. Kemarin pas perbulan korban dapat uang berapa dari korban? Nah, kalau kita kirim ke sana ke sponsornya 18. Terus saya beli tiket. Siapa yang kasih uang itu? Pak Andi kirim ke Kirim berapa? 18 juta? ya 18 Per kepala ya? Per orang. Berarti untungmu berapa jadinya? Saya dapat 1 juta, 1 Wah. juta lebih Per orang. Para korban ini diiming-imingi oleh para tersangka dengan uang tip pada saat mereka sebelum berangkat. Masing-masing orang diberikan tip dengan uang yang berbeda-beda. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, dengan setiap orang berbeda-beda. Namun sebetulnya para tekong ini menerima uang lebih. Uang lebih dari calo yang lain yang berada di Jakarta maupun yang di luar negeri. Sempat diberangkatkan ke Jakarta ya? Biaya tiket untuk berangkat ke Jakarta? Tanggung sendiri di luar 20 juta ini? Oh ya. Jakarta berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Apa kegiatan di Jakarta 3 bulan itu? Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Ini BLK atau PP? BLK. Tanya. Oh, bayar berapa? Siapa yang kerja apa di sini? Anda kami amankan karena Anda diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Halo, selamat siang Pak Endro. Selamat siang Bu. Dari hasil pemeriksaan di sini, pelaku atas nama Eta Siap. mengarah ke pelaku yang kedua, yaitu saudara Awi. Siap. Waktu itu Bu Dewi dan tim akan bergabung dengan tim kedua untuk melakukan upaya paksa ya terhadap pelaku. Mendapati laporan itu, polisi langsung tancap gas menuju lokasi. Di Kampung Mispalah Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, petugas mendapati rumah yang diduga dijadikan tempat penampungan tenaga kerja ilegal. Ini PLK atau PT? BK. PK. BK. Mau kemana? Saudi. Udah bayar? Tanya. Oh, Bayar berapa? Berapa juta? Berapa bayar? 15. Berapa lama? 15 tahun berapa? Bayar sama siapa? Siapa yang kerja apa di sini? Kerja apa? Karyawan. Kamu kerja apa? Sekedar mampir saja. Mampir saja. Amankan. Ini siapa? Permisi. Ini siapa? Karyawan atau? Peserta Pak mau pergi mana? Mau pergi mana? Singapura. Ini PT atau pelatihan? Ini PT atau balai latihan? Gak apa Bu? Gak apa, santai aja, santai, gak apa. Dalam penggeledahan ini, polisi mendapati sejumlah calon tenaga kerja yang telah menyetor sejumlah uang ke seorang kepala pelatihan kerja. Kalau Bapak, masih ada berita sini? Coba lihat. Nanti dulu handphone yang nggak perlu jangan dimainkan dulu ya. Ya, kalau bisa Ada? Iya. Ini siapa yang menerima? Harun langsung ya. Bapak nama Pak Saparudin? Iya, iya. Oh, gitu. 12 tambah 2 berarti ada 2 kali penyerahan uang scanning ya? Sudah bayar? Oh, iya. Ada buktinya? Iya. Mana dia katanya? Izinnya langsung Itu kan udah ada Pak. Ini aja ya? Ya. Ini IMB-nya. Izin bangunan.
PK-nya Pak. Ya, Gimana ya. itu bisa? Ya, nanti. Jangan kerja. Siap, siap. Mekanisme pengiriman yang benar itu tidak ada yang dibebani biaya. Nah, resiko siapa yang berjanji memberikan peluang untuk memberangkatkan, ya itu harus ada. Aturan ada, tenang. Ya. Rekan-rekan cuma informasikan aja ke kita. Kalau kita Bu, kalau memang mereka tidak bisa berangkat, saya sudah bilang, uang kalian kembali. Tidak ada yang tidak kembali. Tidak kembali? Tapi benar-benar. Dia sendiri bilang udah ada, bagus ya. Ya oke, tip. Makanya kita tuntut di sekarang. Ya udah nanti aja di kantor. Siap, Nanti aja di nanti di kantor. Siap, siap, boleh. Kemarin bilang uangnya kembali. Boleh, siap. Ya. Tuntut dia. Orang dia hangus katanya uang. Meski tersangka berdalih, polisi lalu mendalami dari keterangan para pekerja yang telah direkrut. Sempat diberangkatkan ke Jakarta ya? Iya, sempat di Jakarta. Biaya tiket untuk berangkat ke Jakarta? Tanggung sendiri di luar 20 juta ini? Oh ya. Jakarta berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Apa kegiatan di Jakarta 3 bulan itu? Ya, mengikuti kursus bahasa Inggris. Di mana tempatnya kursusnya? Di kosan. Di kos-kosan. Jadi guru pengajar itu datang ke tempat kos-kosan? Enggak, langsung yang di sana. Oh, di sana. Kos atau penampungan perusahaan? Kosan. Kosan ya? Bayar. Atau bayar sendiri di tempat kos-kosan ya? 3 bulan. 3 bulan ya? Terus setelah 3 bulan apa yang Bapak lakukan, Pak Sapar? Nggak ada, makanya karena tidak ada kejelasan. Biaya tidak ada sudah ya. Sudah tidak ada uang di sana. Akhirnya makan, pulang. Ya. Pulang tiket bayar siapa? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2023, Subsatgas Penegakan Hukum di Treskrim Polda Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengungkapan perkara TPPO dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan modus lembaga pelatihan kerja melakukan perekrutan 13 orang calon PMI secara non-prosedural. Terhadap perkara ini telah ditetapkan 2 tersangka. Jangan burak. Jadi Perdana. Kamu kemana aja selama ini? Pakai baju. Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Ini BLK atau PP? BLK. Bayar berapa? Siapa yang apa di sini? Anda kami amankan karena Anda diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Mas, ada terjadi sesuatu di luar negeri dilindungi oleh negara kita dan terdata, kalian kemana gitu terdata. Jangan sampai nanti kalian ada masalah di sana, kedutaan di sana tidak tahu, kalian ada apa-apa juga nggak bisa ditolong untuk kalian. Setelah berhasil mengungkap tempat pelatihan kerja dengan terduga pelaku Sahrun, polisi lalu mengembangkan terhadap tersangka lain. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih. Tetap semangat. Malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang. Dipimpin Kanit TPPO, Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, polisi mulai menemukan titik terang keberadaan tersangka. Pelaku mengarah kepada salah satu pelaku yang lain yang saat ini sudah terpantau berada di salah satu kos yang ada di Desa Penujak, Lombok Tengah. Ketika pelaku tertangkap untuk segera dilakukan penggeledahan dan juga diamankan barang bukti baik yang ada pada pelaku maupun yang ada di TKP. Paham rekan-rekan? Siap. Siap, gerak. Mengalih kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Setelah saya istirahatkan, rekan-rekan langsung kita berangkat menuju sasaran.
Kita tempat, gerak. Sasaran kita adalah ke salah satu kos yang ditempati oleh pelaku. Ini pelaku kedua, pelaku ini berperan sebagai agen atau sponsor yang ada di Jakarta. Tapi karena dia berpindah-pindah dari Lombok ke Jakarta, terus kemudian dia ke Lombok lagi, sehingga kita memantaunya cukup panjang. Dari tadi siang kita pantau, kita ketahui bahwa pelaku ini sekarang ada di kosnya yang ada di wilayah Penuja. Licin bagaikan belut, kelihayan tersangka yang berpindah-pindah lokasi akhirnya ditemukan polisi. Jangan burak. Jadi Perdana. Kamu kemana aja selama ini? Pakai baju. Kita. Sadar sudah dikepung polisi, tersangka Heri Wardanu menyerah di sebuah tempat kos di wilayah Lombok Tengah. Barang bukti amankan. Heri Wardana, kami dari Polda NTB. Anda kami amankan karena Anda diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Betul Heri Wardana? Raya 11 Juni 84. Selama ini kamu kemana aja? Di mana tinggalmu? Di Jakarta. Terus kemana lagi? Ini barang-barangmu ya? Terus barang itu? Ambil barang ini? Kasih dulu sana, di mobil. Oke, benar ya. Tersangka Heri Wardanu akhirnya digelandang polisi. Sudah berapa orang yang kamu kirim untuk ke luar negeri? Belum ada? 4 orang. 4 orang kok kirim di mana kau taruh? Di Jakarta. Jakarta yang mana? Jakarta Timur. Itu PT atau rumah atau gimana? Yang 4 orang di rumah. Rumah pribadi? Rumahan pribadi, kontrakan, saya kontrakan untuk satu rumah. Tapi yang lain-lain kos. Berapa uang yang kamu ambil dari mereka? 42. 42 apa? 42 juta. Itu uang yang dari mana? Yang kirim kamu siapa? Dia langsung atau kamu siapa? Dari sponsor yang di daerah Lombok. Siapa namanya? Namanya Pak Sahrun. Sahrun. Sejak terhitung dari tahun 2023, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kita sudah menangani 7 kasus. 7 perkara. Namun semenjak bulan Juni pada saat diperintahkan oleh pimpinan pembentukan Satgas Daerah, kita sudah berhasil mengungkap 4 kasus TO yang kita ungkap bersama-sama dengan korbannya berjumlah 5, korbannya berjumlah 16 dan tersangka berjumlah 5 orang. Kepolisian sebagai hilir penanganan kasus perdagangan orang terus memburu para pelaku tindak pidana TPPO.
Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus, disertai iming-iming uang yang besar. Bila tidak ada kerjasama dari seluruh pihak terkait dan masyarakat, maka TPPO masih marak terjadi. Coba ya. Tanya, Bayar berapa? Berapa? Berapa bayar? 15. Sempat diberangkatkan ke Jakarta ya? Iya, sempat di Jakarta. Biaya tiket untuk berangkat ke Jakarta? Tanggung sendiri di luar 20 juta ini.